Oke, halo guys, balik lagi bareng gue di sini ya, IND Fishing. Kali ini kita kedatangan reel terbaru dari Daiwa, dan ini reel generasi penerus, termasuk generasi penerus, dan dia itu dirilis di tahun 2026. Untuk reel ini, pertama yang dari Gen 1 itu rilis mungkin sekitar 4 ataupun 5 tahun yang lalu dan masih bagus banget. Terus sekarang Daiwa rilis reel ini lagi di tahun 2026. Jadi udah udah lumayan lama ya nggak memperbarui reel ini. Soalnya untuk dari Daiwa sendiri, dari seri Tatula dari tahun 2019 sampai 2026 pun sudah banyak sekali rilis dari versi Daiwa Tatula. Tapi untuk reel ini sendiri itu baru rilis lagi setelah 4-5 tahun. Jadi Daiwa dengan harga murah sekarang kembali lagi ya. Untuk dulu pertama kalinya Daiwa mengeluarkan harga murah yaitu ada Daiwa PR100, itu di tahun mungkin sekitar tahun 2021 atau 2022 ya. Dia mengeluarkan Daiwa PR100 itu harganya cuma 500 ribuan, dan sekarang di 2026 kita kedatangan reel baru lagi nih. Nah, ini dia. Ini sama dari Daiwa PR100 juga, tapi ini yang versi 2026. Jadi PR100 versi 2 ya. Ini kita anggap aja versi 2 dari Daiwa, dan sudah banyak banget upgrade-nya dari Daiwa ini. Dan untuk dari seri Daiwa PR100 sendiri, untuk kategori casting di tahun lama yang Daiwa PR100 yang pertama itu pun sampai sekarang masih sangat bagus dan masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan casting teman-teman semua. Jadi gimana untuk Daiwa PR100 yang kedua ini di versi 2026, apakah lebih bagus daripada versi yang pertama? Oke, let's go, kita langsung aja unboxing guys. Oke coy, langsung aja ya, kita langsung mau unboxing dari Daiwa PR100 2L. Ini left handle ya, maksudnya 2L left handle, dan ini harganya murah coy. Terus untuk dari dari Daiwa PR100 ini, itu yang kedua katanya sudah melakukan upgrade banyak sekali daripada yang versi 1. Nanti kita juga ada yang versi 1, jadi kita akan langsung bandingkan ya seperti apa perbedaannya untuk yang versi pertama sama Daiwa PR yang 2026 yang kedua ini ya. Oke, let's go. Untuk box, teman-teman bisa lihat. Nah, dari sisi ketiga sisi dia ada tulisan cuma PR100H2L left handle. Lalu di bagian belakang ini teman-teman semua bisa lihat, dia menggunakan sistem pengiriman Magforce, lalu super Duralumin spool. Jadi spoolnya sudah pakai Duralumin. Ini kenapa harus supernya sampai 2 kali. Dan seperti biasa, jadi untuk teman-teman semua yang lihat, untuk reel Daiwa PR100 ini dari dulu sangat pelit sama bearing, dan dia cuma dibekali dengan 3 ball bearing ya, 3+1 ball bearing sih. Cuman di sini dia cuma ditulis 3 ball bearing. Dan untuk update selanjutnya, untuk yang PR2 ini dia menggunakan rasio 73:1 dengan berat 180 gram, dan untuk untuk max dragnya dia sampai 6 kilo. Lalu ini sampai 73 cm, dan untuk ball bearingnya dia hanya 3. Dan di sini sudah tertera ya untuk penggunaan penggunaan PE di spool dari nilon sendiri. Bisa teman-teman lihat untuk 12 lb ataupun 0,28 dia bisa muat di 110, dan 14 lb di 0,31 dia bisa muat 100 meter. Lalu ini untuk PE atau braid ya. Teman-teman bisa lihat paling minim di sini adalah pakai PE 1,5. Jadi bisa kita simpulkan untuk spool sendiri, mungkin spool masih sama dengan PR yang sebelumnya, dia menggunakan spool yang agak dalam. Jadi kita bisa bermain di PE yang agak besar, karena di sini tertera di PE 1,5 itu paling minimal dia bisa masuk 200 meter ya. Dan sampai 40 lb di 0,32 dia bisa masuk di 80 meter.
Oke. Untuk bagian bawah seperti biasa dia ada peringatan-peringatan di sini ya, tuh bisa dibaca sendiri lah. Dan juga di sini ada tempat PT pembuatannya mungkin ya, nih tempatnya di mana aja tuh. Lalu untuk di bagian atas, nah, hanya berlogokan Daiwa besar seperti ini, lalu ada tulisan PR102L di pojok kanan bawah. Untuk relnya kita langsung buka aja ya, kita langsung unboxing. Nah, untuk Daiwa skematiknya dia ada di boxnya ya, nih. Ini untuk skematik, dan di sini untuk keterangannya, untuk keterangan dari skematik. Nih. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah buka-buka Daiwa, nah ini penampakan realnya, kita singkirin dulu, kita cek dalamnya. Nah, ini adalah ciri khas Daiwa teman-teman, kita dikasih manual book yang segede gaban tuh. Wih, sudah kayak banner sini ya, nanti buat teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Jadi ada peringatan gimana cara cara naruh umpan, terus nggak boleh gimana tuh. Nih, terus yang di belakangnya juga pakai tulisan Jepang. Nah, ya pakai tulisan Jepang atau Jepang ya, Jepang. Lalu ada satu lagi. Nah, ini kayak apa ini? Nah, ini dia. Ya penting nggak penting sih ini, cuman lihat mantap banget coy. Tuh, manual book segede gaban, udah kayak poster ini sih. Mantep Daiwa pokoknya. Dimana ada kekurangan dia pasti ada kelebihan guys, dan ini contoh kelebihannya ya dari Daiwa ya. Jadi niat gitu loh untuk dari segi packing. Oke, untuk dalamannya dia kosong, nggak ada apa-apa. Untuk box yang kita singkirkan dulu, langsung kita fokus ke realnya ya guys ya. Jadi ini dia penampakan dari Daiwa 100 PR100 yang ke 2026. Untuk bahan body dia berbahan glossy, maaf ini sepertinya cuma kotoran aja tuh. Berwarna hitam berbahan glossy dengan paduan di tension berwarna coklat, juga di sepul berwarna coklat. Oke, masih sama ya tuh, tapi jelas semua coy. Nah. Ini Daiwa ya, yang saya heran sama Daiwa. Untuk ball bearingnya pelit, pasti cuma dikasih 3 untuk yang rel Daiwa PR100 ya. Itu cuma dikasih 3 ball bearing, dan tapi untuk retrieve sendiri, lihat retrieve sendiri, ini semut parah coy. Nah, ini semut parah tuh. Lihat, kita minkan, coba kita minkan terlebih dahulu. Lihat, memang ya seperti ini ciri khas Daiwa. Ini di harga 700 atau 800.000, dan dia cuma pakai 3 ball bearing, tapi bisa sesemut ini ya. Mungkin untuk brand-brand yang lainnya bisa jadi contoh lah ya. Lalu dari segi durabilitas juga dari Daiwa PR100 sendiri, saya ada ini Daiwa PR100 yang keluaran pertama. Ini sebenarnya warnanya kamu ya teman-teman ya, tapi saya repaint ke hitam glossy tuh, hampir sama. Dari segi ukuran sepertinya untuk yang 2026 dia terlihat lebih besar. Lalu untuk warna sepulnya ini warna hitam ya kalau yang kamu. Lalu di tension juga dia warna hitam. Dan untuk perbedaan dari keluaran pertama yang kedua, ini untuk dari magnetnya. Untuk yang versi lama dia geriginya lebih menonjol, agak besar-besar tuh.
Tapi dari segi indikator ini harusnya sama. Dari segi indikator ya, dari segi indikator dia max-nya di sampai 10 juga ya. Untuk yang versi 2026, nah ini dia geriginya kecil dan max-nya juga masih sama tuh, max. Jadi ada apa, clicker. Untuk ini juga dia ada clicker ya. Tuh. Sama ya, ada clickernya. Lalu untuk yang versi lama di Daiwa PR yang versi lama, dia rasionya kalau tidak salah hanya 6:3:1 ya, 6:3:1. Kalau yang baru di 2026 dia pakai rasio di 73:1. Oke. Lalu kita mau cek upgrade apa lagi. Untuk dari body dia sama. Dari body dia menggunakan bahan grafit yang sangat solid tentunya, soalnya dari segi durabilitas dari keduanya, dari yang versi lama pun dari segi durabilitas ini tidak diragukan lagi teman-teman. Terus untuk dari tambar, dia sepertinya untuk dari tambar sama ya, sama. Terus dari bentuk start drag dia menggunakan bahan grafit dan agak berbeda ya di sini. Untuk start drag dari yang versi lama dia ada lubangnya, yang ini solid aja coy, tuh solid, nggak ada variasi ataupun apa. Untuk dari baut nut sendiri dia sama aja locknya. Lalu untuk handle dia menggunakan bahan dural, kalau ini dia menggunakan bahan aluminium tuh. Dan ini warnanya agak kecoklatan ya. Untuk ciri khas dural memang warnanya agak kecoklatan, dan ini warnanya hitam. Oke, dengan logo Daiwa juga di sebelah sini, ini juga harusnya ada karena sudah tertutup ya. Lalu dari line gate, nah dari line gate untuk model kita bisa lihat tuh, untuk modelnya mana. Dari keduanya sama saja, tapi sepertinya untuk yang versi lama dia cenderung menggunakan keramik yang warnanya agak hitam, tapi untuk yang versi kedua ini ya, dia agak kecoklat-coklatan. Bisa jadi apa namanya, untuk yang versi kedua ini juga berbahan keramik ya, harusnya sama saja sih, berbahan keramik tuh. Oke, dari depan sama. Lalu dari segi handle, untuk handle dia ada perbedaan di sini. Untuk yang versi lama dia agak cekung ya, agak ada apa, tikungan di sini. Kalau ini modelnya lurus-lurus saja coy. Untuk apa, yang versi kedua dari knob handle-nya dia menggunakan bahan rubber, sama saja. Versi yang pertama juga dia menggunakan bahan rubber di sini. Lalu dari spoolnya, untuk yang versi pertama dia masih menggunakan aluminium, dan yang versi kedua dia sudah menggunakan bahan duralium tuh. Jadi rel ini sih rasanya harusnya lebih ringan, karena untuk yang ini dia beratnya di sekitar 190 dan ini hanya 180 gram saja. Lalu untuk start drag tadi kita lihat ada perbedaan ya. Start drag untuk yang versi kedua dia ada drag clicker juga ya di sini ya. Untuk yang versi pertama ini kita lihat tidak ada drag clickernya dari versi yang pertama, jadi dia biasa ya. Untuk tension juga untuk yang versi pertama dia tidak menggunakan drag clicker. Lalu yang versi kedua nih dia ada drag clickernya, dan tuh. Dan juga yang paling menonjol itu adalah dari clicker gearnya. Untuk yang versi lama dia belum ada clickernya, jadi dia cuma biasa aja tuh. Ini belum ada drag clickernya ya. Kalau yang versi kedua di 2026 dia sudah ada drag clickernya tuh. Untuk bunyinya lumayan nyaring ya.
Jadi seperti itu untuk upgrade dari keduanya. Kalau dari segi pengiriman kita akan buka untuk yang versi terbaru seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Untuk pengiriman dia menggunakan MagForce ya, magnetic brick lah, dengan pembukaan dia untuk bukanya cuma membuka tuas ini aja nih. Tuh, membuka tuas lalu kita cabut seperti ini. Dan ini adalah spool dari Duralium ya, super duralumin kalau bilangnya dari Dewa PR kedua. Kita mau coba timbang dari spool. Oke. Nah, untuk yang kedua dia beratnya di 15 gram. Lalu kita akan coba lihat yang versi pertama. Oke, untuk yang versi pertama untuk yang versi pertama itu locknya masih seperti ini ya, dia menggunakan lock tuh, bukan model yang di sini, dia menggunakan lock. Lalu kita tarik aja ininya, coba mana. Oke, untuk yang kedua, jadi cara membukanya adalah kita buka tuas dan lalu dorong ke bawah ya. Sebentar. Nah, kita dorong ke bawah lalu kita cabut tuh. Untuk yang versi pertama dan versi kedua seperti ini bedanya ya teman-teman tuh. Untuk teman-teman bisa dilihat sendiri, ini punya Dewa PR 100 yang pertama, ini punya Dewa PR 100 yang 2026. Tidak jauh beda, hanya beda set covernya saja, lalu beda locknya tuh, perbedaan locknya. Untuk spoolnya yang Dewa PR 100 yang pertama, nah, ini mungkin karena sama PE ya teman-teman, jadi agak berat, tapi dia menggunakan bahan aluminium ya, mungkin tidak jauh beda lah, 15 gram juga sama aja. Untuk bearing, ini untuk yang pertama. Lalu untuk spool dia masih menggunakan long axis, sama-sama saja ya, cuman untuk yang versi kedua dia lebih panjang. Nah, untuk versi yang pertama dia agak pendek ya. Untuk ukuran spool juga sepertinya sama, dari dalam maupun lebar spool tuh sama saja, nggak ada bedanya. Tapi walaupun dia masih menggunakan long axis dari Dewa PR 100 ini sudah teruji long case ya teman-teman. Kalau teman-teman seumpamanya nggak percaya, nanti silahkan dicoba sendiri ya. Tuh, kita pasang. Oke. Mungkin nanti kita akan coba lempar tipis-tipis dari rel Dewa PR 100 ini yang versi 2026. Oke, nih. Jadi seperti itu aja ya teman-teman upgrade-nya. Nggak beda jauh sih dari segi bentuk maupun dari segi kualitas. Dewa tetaplah Dewa. Ya bagus gitu. Bagus. Kalau dibilang apa kurangnya, apa kelebihannya, kalau untuk kekurangannya itu tadi teman-teman, dia cuma menggunakan 3 ball bearing. Tapi untuk kelebihannya dari durabilitas rel ini itu sudah teruji, karena dari brand besar ya kali kan untuk durabilitasnya cuma bertahan sampai bulan-bulanan. Ini pun untuk dari PR 100 yang versi pertama, ini saya beli dari awal rilis sampai sekarang pun masih bagus tuh. HP-nya masuk teman-teman. Ini untuk yang versi pertama ya, kita kunci itu tuh.
Ini masih bisa digunakan teman-teman, masih enak banget buat lempar-lempar, cari-cari babon. Ini masih sanggup banget ya, padahal umurnya udah bertahun-tahun. Lalu keluarlah yang versi kedua. Oke, saya jamin dari durabilitas untuk ketahanan ini sudah teruji dari Daiwa ya. Oke, lalu ada yang kelupaan teman-teman. Untuk upgrade yang kedua saya akan kasih tahu ya. Nah, ini untuk upgrade yang kedua. Untuk yang versi 2 dia sudah bisa diganti ya dari knopnya, tapi untuk yang versi pertama dia sudah paten, jadi nggak bisa ganti. Jadi kalau teman-teman mau ganti knop, teman-teman harus ganti satu set sama handle-nya tuh, seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk video unboxing kali ini. Nanti kita lanjut teman-teman, jangan di skip dulu karena habis ini kita akan langsung tes tipis-tipis seperti apa performa dari Daiwa 100 PR2 ini coy. Mantap. Oke coy, seperti ini ya, seperti biasanya kita mau mau tes tipis-tipis saja buat produk dari Daiwa kemarin yang udah kita review. Terus untuk ini kita udah pasangin start drag sama knopnya ya. Nanti untuk pemasangan start drag, knob sama handle kita buatkan video sendiri. Yang penting kita sekarang mau tes tipis-tipis saja Daiwa untuk feeling lemparan. Nanti mungkin kedepannya kita mau buat video trips sendiri untuk feeling lemparan. Terus dari jarak long cast juga kemungkinan kita buat main lure bermacam-macam lah. Untuk sekarang kita mau main di lure biasa dulu. Kita mau main soft rock aja di 4 gram ya. Untuk soft rock nih, soft rock dari Jepun Lure, dia udah timah cor, udah presisi bukanya mantap. Ini masih baru ya, kita belum setel sama sekali. Ini masih di min. Untuk pengeremannya dia maksnya di angka 10, jadi kita akan coba setel di angka 7 terlebih dahulu. Oke. Seperti biasa kita setel tension. Sepertinya oke, sudah settingan tension paling aman. Coba lemparan pertama dulu. Oke, sorry guys, agak kaku. Wush. Untuk break kayaknya masih bisa sih, main di tambahin lagi. Wush, oke. Untuk feeling lemparan enak teman-teman. Seperti biasa untuk feeling lemparan ini mantap ya. Dari Daiwa nggak pernah mengecewakan sih. Tuh, kita dapat batang apa ini? Kita kurangin lagi di angka 5. Menyebrek setengah. Ada sambaran coy. Kaget tuh. Lagi kita mau agak dekat lagi lah. Oke, tadi ada sambaran sekali ya. Ini kita lurnya kita mau bawa dulu. Kita mau lempar tipis-tipis dulu.
mantap coy untuk lemparan, semut jelas. Ini kita main di soprok 4 gram aja tuh. Mana tadi yang nyamber? Hut. Nyamber di pinggir coy. Kita coba lagi. Ya, kita setrek kocolan. Ngamisin reel nih. Pakai soprok, padahal agak gede soprok ya bro. Naik, iyalah, ikannya kasihan ya. Mantap nih, dapat kocolan mantap. Kita rilis lagi aja. Kita mau lempar-lempar santai lagi. Mantap bro. Daiwa PR100 2026 amis guys. Push. Oke. Mungkin sampai situ aja ya kita pengetesannya. Untuk apa? Pengetesan selanjutnya nanti kita tes langsung di tempat yang lebih lebar. Jadi buat keseruannya jangan lupa teman-teman buat nonton semuanya. Oke, semuanya, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe ya tentunya. Terus ikuti kami Daiwa PR100 nih.